Dia Putri Anita. Aku Melek Zapatri. Aku Mila Sari. Aku Najwa Jara Salsadila. Kami dari kelompok 1 akan mewawancarai UMKM. Kira-kira UMKM-nya siapa ya? Kalian pasti penasaran kan? Stay tune! Guys, sekarang kita mau lewat jembatan Keramat ini yang oh my god, cuman buat satu motor cukup satu motor coy, lihat aja nih. Nah, jadi guys, kita udah sampai nih di tempatnya. Kira-kira ini di mana ya? Ada yang tahu gak? Ada yang tahu nggak ya kalian? Coba tebak. Guys. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh, ini yang mau mewawancarai saya. Ayo masuk. Makasih. Assalamualaikum. Jadi ini guys narasumber yang akan kita wawancarai. Kira-kira usaha apa ya yang dimiliki oleh beliau? Kok kalian gak nungguin aku sih? Kan aku anggota kalian juga. Loh, halo guys, nama saya Imam Nurasim dari kelompok 1. Ada apa mas? Ada yang salah? Muka masnya kok mirip sama saya ya? Kan kita beda tempat mas. Masnya di situ, saya di sini. Masnya orang mana? Sini. Tinggal di sini. Iya. Jadi siapa ownernya? Ya saya. Itu tahu. Oh iya ya. Iya ya. Kalau boleh tahu, masnya punya usaha apa nih? Saya mempunyai usaha konveksi di bidang jasa. Namanya Api Studio. Api Studio sendiri menyediakan layanan jasa seperti pembuatan kaos, hoodie, terus bisa juga polo shirt, PDH bisa, yang berkaitan dengan profesional hampir beberapa bisa dikerjakan oleh Api Studio. Apa arti dari Api Studio itu mas? Jadi awalnya kenapa bisa dinamain Api Studio? Karena yang pertama saya ingin memutuskan untuk membuat konveksian itu yang paling ngedukung adalah kakak saya sendiri yang bernama Fikri. Jadi dari situ saya terinspirasi karena kakak saya yang sangat mensupport saya untuk membuat usaha seperti itu. Jadi dinamain Api Studio seperti itu. Apa sih yang menginspirasi masnya buat usaha konveksian itu? Yang pertama karena saya tentunya ingin mempunyai pendapatan sendiri dan sedikitnya tidak menyusahkan orang tua, seperti itu sih. Jadi dari situ saya terinspirasi untuk bikin apa ya gitu yang bisa ngasilin uang. Karena basicnya dari sekolah saya suka membuat baju seperti itu. Jadi saya kepikiran lah untuk membuat konveksiannya sendiri seperti itu. Nah, jadi
Masnya tuh mulai usaha ini dari kapan? Saya buka usaha confection itu dari tahun kemarin. Setelah saya lulus, saya langsung buka confection itu bulan April sekarang tanggal 12 udah kelewat kemarin. Oh berarti baru ya Mas ya? Iya baru. Oh, untuk usaha ini butuh modal berapa sih Mas? Untuk buka usaha confection ini, saya ngumpulin modal itu kurang lebih 17 juta. Itu cara ngumpulinnya itu saya dulu pas masih sekolah sering jualan kaos itu, PO-PO-an kaos, misalkan kelas A bikin kaos. Nah di situ saya masuk jadi apa ya, sini aja bikin di saya gitu. Awalnya seperti itu. Kalau boleh tahu untuk satu proyek itu omsetnya berapa sih Mas yang didapatkan? Misalkan kan kita tergantung banyaknya piece nih. Misalkan satu project itu ada bikin 24 piece. Nah itu omsetnya kurang lebih 2 juta seperti itu. Kalau untuk omset per bulannya kira-kira berapa itu? Untuk omset per bulannya juga itu kan gak nentu ya. Bisa sebulan itu kurang lebih ada 200 sampai 300 piece. Itu omsetnya kurang lebih ya 14 juta seperti itu. Nah kalau boleh tahu, kira-kira itu harga satuannya berapa ya? Untuk harga satuannya itu kita start dari harga 60.000 sampai 95.000. Itu tergantung keinginan kita menggunakan bahan apa dan jenis tinta sablon apa seperti itu. Mana sih strategi marketingnya usaha Afix bisa dikenal banyak orang sampai sekarang? Strategi marketing kita menggunakan media sosial tentunya. Karena untuk kalau misalkan offline kita belum ada store juga. Jadi kita fokus di media sosial seperti Instagram, TikTok, dan Facebook. Apa sih yang membuat Apix lebih unggul daripada brand yang lain? Unggulan jika kalian bikin kaos, hoodie, atau segala macam di Apix Studio, tentunya dengan bahan yang berkualitas dan juga tinta sablon yang berkualitas, dan pastinya detail-detail juga pasti detail dan hasilnya sangat rapi. Terus pasti dapat free seperti gantungan kunci, terus stiker, dan juga pasti dapat plastik packaging yang bagus. Masnya juga mahasiswa nih, gimana sih cara memanage waktu antara kerja sama kuliahnya? Untuk masalah itu memang sedikit lumayan rumit ya, karena dibilang saya sebagai mahasiswa juga di Universitas Majalengka. Tentunya saya harus bisa membagi waktu antara kuliah sama kerja. Jadi saya membaginya dengan melihat jam kuliah juga ya. Misalkan jam kuliah nih masuk pagi, jadi sepulang kuliah saya lanjut kerja. Terus juga kadang ya sedikit terhalang juga oleh masalah pekerjaan yang tentunya itu tanggung jawab saya juga sebagai mahasiswa ya. Jadi kadang-kadang saya juga kadang lebih memilih untuk bekerja gitu dibandingkan kuliah. Jadi karena menurut saya itu tanggung jawab yang lebih besar, karena pastinya yang membuat membuat kaos atau segala macam itu ke saya pasti mempunyai deadline juga. Jadi ya mau gak mau gitu. Jadi saya meninggalkan perkuliahan untuk bekerja seperti itu. Oke, kalau gitu boleh gak kita lihat proses produksi? Boleh banget, ayo silakan. Nah, jadi ini tempat produksian Apix Studio. Di tempat sablon. Itu apa? Alat apa itu? Kalau ini mesin press itu buat finishing biar handphonenya lembut. Nah, jadi misalkan nih ini kan belum di press ya. Misalkan ini belum di press, masukin. Kalau misalkan ini langsung ditempel, nanti si catnya keangkat, nempel sama semua. Jadi kita mau pakai kertas kayak gini, pakai kertas APS atau kertas apa juga bisa. Yang penting apa ya, ada buat itu teh. Panas penghalangnya. Penghalangnya. Jadi tinggal aja udah gitu. Terus nanti Berat banget ya enggak sih. Nah, nanti ini tes juga bakal jadi lebih halus. Kan awal ini kasar ya.
Kalau itu yang kayak hair dryer apa ya Mas ya? Ini gunanya untuk ngeringin cat yang masih basah. Jadi kita harus menggunakan hot gun yang namanya. Gitu, biar kering. Kalau lihat cara pemakaiannya dong Mas, biar kita tahu gitu loh gimana sih cara ngeringin kaos oblong gitu. Nah ini misalkan ini masih basah ya, si catnya masih basah, jadi kita keringin dulu. Biar hasilnya itu kering. Soalnya kalau berhubung ini pakai tinta plastisol, jadi agak lumayan lama keringnya, nggak kayak tinta-tinta yang lain tuh kena sinar matahari kering. Kalau ini nggak, harus pakai bantuan alat pemanas. Mas, ini kira-kira bahan bajunya pakai bahan apa ya? Oh yang ini pakai bahan cotton comfort 30X. Kebanyakan tuh seringnya pakai bahan yang kayak gini. Yang umum sih banyak dipakai yang 24S seperti yang ini yang biru. Ini pakai bahan 24S. Kalau ini 30S. Ini tuh per bal atau per apa belinya itu sih Mas? Jadi kita belinya per kilo. Untuk ini kadang satu per roll bisa, per kilo bisa. Jadi per kilo itu enak. Jadi harga per kilonya berapa? Buat harga per kilo itu di kisaran 115.000. Itu 1 kilo bisa jadi 4 piece kaos. Piece guys, 1 kilo. Oke dah Mas, kita lihat cara pengerjaannya dong. Boleh, boleh, boleh. Wow, ini ya. Kelihatan lebih kelihatan. Iya, biasanya soalnya lemnya agak pekat. Biasanya ini 2 kali naik, maksud 2 kali naik itu misalkan 1 kali besutan nih, Ya. kita keringin dulu pakai hot gun, dikeringin dulu, sudah dikeringin baru ditimpa lagi biar warnanya makin lebih solid gitu. Jadi Mas, ini tuh untuk pembuatannya bisa beres berapa lama ya? Kurang lebih kalau misalkan 50 piece nih bisa itu dalam 1 hari beres. Tergantung banyaknya piece juga sih, masalah estimasi pengerjaan. Jadi si Masnya itu ngerjain semuanya sendiri, pure sendiri, apa merger ke yang lain gitu? Saya untuk masalah pembuatan, pertama kan pasti dari kain ya, masih kain sebelum jadi kaos. Nah dari kain itu kita ke tukang jahit, karena di sini belum ada mesin jahitnya, jadi kita lempar ke tukang jahitnya ada. Tahapnya itu pertama dipotong dulu, dibuat pola, setelah dibuat pola baru dijahit jadi 1 kaos kayak gitu. Gitu. Nah ini mesin ini beda ya, kayak hair dryer biasa buat rambut tuh. Ini emang dikhususkan buat kayak sablon, terus buat nempelin stiker skotnya tuh biasa ke mobil atau motor. Makanya ini panas banget, beda sama hair dryer biasa. Ini suhunya di 1800. Oh my god, panas banget sih. Ini Bayangin gimana coba? Gila. Kita boleh nyoba buat cara pembuatannya nggak Mas? Boleh, 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 boleh. Suhunya. Habis bisa deh. Ini di ujung. Gini. Nah, tekan Oke. tapi. Nah, Oh. udah. Terus akar. Tarik. Udah. Udah. Oke Mas, terima kasih ya Mas ya. Ini aja. Biar kering. Soalnya ini masih basah. Tekan. Yang atas apa yang bawah? Nah, jadi guys, caranya tuh gini. Masnya itu punya berapa karyawan di sini? Buat sekarang itu cuma ada 1 yang di bagian sablonnya buat ngeringin doang sama buat ngeresip. Nah, kalau boleh tahu spesifikasi jadi karyawannya tuh gimana sih di sini biar kerja di sini gitu? Ya tentunya yang pertama punya basic pengalaman dari sablon menyablon gitu. Yang udah pasti pertama itu udah sih. Oh, yang saya tahu yang kerja tuh teman? Iya, Iya. iya. Yang tadi kerja itu teman saya sendiri. Udah motivasi dari mana sih Mas tuh kayak nge-review temannya sendiri?
Ya, yang pasti karena memang saya baru lulus sekolah juga, jadi kebanyakan anak sekolah yang lulusan SMA atau SMP itu banyak yang belum bekerja. Jadi saya memanfaatkan kekosongan itu buat bekerja di sini seperti itu. Untuk pengambilan barangnya tuh yang beres. Itu ya gimana ya caranya? COD atau customernya tuh yang kesini mengambil atau gimana? Kalau misalkan kaos sudah beres atau apapun itu, tentunya kalau yang di daerah Majalengka kita bisa nganterin sampai depan rumah gitu, atau mau COD ketemuan juga bisa. Nah, kalau buat di luar daerah itu kita pastinya menggunakan jasa antar paket kayak ke JNE, JNT seperti itu. Oh gitu ya, jadi nggak dipersulit guys. Jadi kalian kalau mau buat baju bisa di Apik Studio aja. Jangan lupa. Jangan bagus. Oke banget kualitasnya. Jadi itu dia keseruan kita wawancara UMKM di Apik Studio. Bye guys. Kok kalian nggak ajak-ajak aku sih? Kan Kunci kita ada motor calling gimana? nggak di WhatsApp. Sedikit kok. Cuman si Masnya tuh punya karyawan berapa, terus spesifikasi jadi karyawannya gimana. Sudah gampang. Ayo guys, maaf sedikit lagi aku aja sendiri. Ini usaha apa ya? Jelek sih. Apa ya? Stay tune. Bang Ramsen. Asli matanya aku nggak bisa kemana-mana sih. Udah lihat kamu pakai cahaya Ki. Waduh. Sambil ketawa nggak sih? Ya iklan helm. Takut. Nih, jadi ini guys narasumber yang akan kita wawancarai. And action. Jadi ini guys yang Baiknya Udah. tuh 2 3. Nah, 4. 24. Kamu? 15. Terus habis ke aku lagi 6. Saya juga belum tahu aja. Enggak maksudnya buat urutan nanti pas nanya teh. Oh iya. Jadi TA Pakai minyak. berharap. cepat tuh nanya. Dong. Berharap itu guys. Oh iya. Langsung aja diduakan, disatukan. Boleh. 1 2 3. Sini. Tuh. Iya. Ya gimana? Ya, masih nambah kita kan? Ya. Buat BTS. Oh, buat BTS. Iya. Bang Tansonan Jan. Oh, naon deh. Hai guys. Gimana ya penutupannya? Itu kepake nggak, Mam? Enggak. Tapi bisa sih dijadiin banyak dia. Iya anjir. Sebenarnya udah masih. Ui, jangan.